Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel YouTube rifanfajri.com, belajar dan berbagi bersama. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan soal latihan untuk bab 2 ya, latihan 6. Nah, sebelumnya kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas untuk nomor 1 dan 2. Nah, sekarang kita bahas untuk nomor 3, 4, dan 5. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu soalnya untuk nomor 3. Tentukan hasil operasi hitung berikut ya. Ada 6 soal, 3A sampai 3F. Yang 3A 6 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan titik-titik. Yang B 275 tambah 15 kuadrat sama dengan titik-titik. C 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan titik-titik. D 8 kuadrat dikalikan 4 sama dengan titik-titik. E 360 dikurangi 6 kuadrat kali 3 kuadrat sama dengan titik-titik. Dan F 500 dikurangi dalam kurung 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan titik-titik. Oke teman-teman, langsung saja untuk soal yang 3A. Kita simak pembahasannya sebagai berikut. 3A, berapakah hasilnya antara 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat? 6 kuadrat ini kita hitung terlebih dahulu sama dengan 36. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi 6 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 36 tambah 25. Hasilnya adalah 61 ya. Mudah ya untuk yang nomor 3A ya. Ini mudah. Kemudian lanjut untuk soal yang B. 275 ditambah 15 kuadrat sama dengan titik-titik ya. Ini 275 kita tulis 275, tidak ada perubahan. Ditambah 15 kuadrat itu hasilnya adalah 225. Sehingga bila kita jumlahkan hasilnya adalah 275 tambah 225 itu sama dengan 500. Jadi soal yang B ya, 275 ditambah 15 kuadrat hasilnya adalah 500. Lanjut soal yang C. 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan titik-titik ya. Oke, kita ubah dulu. 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12 ya. Hasilnya 144 dikurangi 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 7 kali 7 ya, 49. Jadi hasilnya adalah 144 dikurangi 49 sama dengan 95 ya. Ini juga masih mudah. Kemudian yang D 8 kuadrat kali 4 itu hasilnya adalah 8 kuadrat itu 8 kali 8 hasilnya 64 dikalikan 4 tidak berubah ya. 64 kali 4 itu hasilnya adalah 256. Kemudian soal yang E 350 dikurangi 6 kuadrat kali 3 kuadrat ya. Baik, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat kembali bahwa dalam operasi hitung campuran seperti ini ya, ini ada pengurangan, sedangkan di sini ada perkalian. Untuk soal yang semacam ini kita dahulukan yang perkalian ya, karena perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan ya. Sehingga 350 ini kita tulis 350 ya, belum kita ubah. Kemudian dikurangi berapa? Dikurangi, ini kita hitung dulu. 6 kuadrat itu 6 kali 6 36 ya. Terus 3 kuadrat itu dihitung jumlahnya, hasilnya adalah 9 ya. Nah, di sini kita dahulukan yang mana? Dahulukan yang 36 kali 9 dulu ya, karena perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan. Jadi 350 ini kita turunkan ya.
Kemudian 36 kali 9 itu kita hitung dulu, hasilnya adalah 324. Baru kita kurangkan 350 dikurangi 324, hasilnya adalah 26. Jadi untuk soal yang D, 350 dikurangi 6 kuadrat kali 3 kuadrat, hasilnya adalah 26. Lanjut soal yang terakhir untuk nomor 3 ya. 500 dikurangi 15 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan titik-titik. Mari kita ingat, ini ada pengurangan dan penjumlahan ya. Pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat ya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Namun karena di sini ada tanda dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik, kita ubah dulu. 500 ini tetap 500 dikurangi 15 kuadrat itu hasilnya adalah 225 ditambah 9 kuadrat itu 81 ya. Kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 500 ini kita turunkan ya, dikurangi berapa ini, 225 ditambah 81 hasilnya adalah 306 ya. Baru kita kurangkan 500 dikurangi 306 sama dengan 194 ya. Jadi selesailah soal nomor 3 dari A sampai F ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 4, aku sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Baik teman-teman, mari kita data terlebih dahulu bilangan kuadrat antara 40 dan 100 ya. Kita mulai dari 7 kuadrat ya. Karena 6 kuadrat itu ya, saya tulis saja nih 6 kuadrat. 6 kuadrat itu kan 36. Ini belum mencapai 40 ya. Nah, jadi kita mulai dari 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49, 8 kuadrat itu 64, 9 kuadrat itu 81 ya. Kalau 10 kuadrat itu 100 ya, maka tidak ikut karena ini yang diminta adalah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Maka yang 10 kuadrat ini kita tidak ikutkan. Nah, jadi kita sudah dapat ya bilangan-bilangan kuadrat antara 40 dan 100 itu ada 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10 ya. Nih, data selanjutnya adalah puluhan dan satuan bila dijumlahkan hasilnya 10 ya. Bila dijumlahkan hasilnya 10, yang manakah? Oh, ternyata yang 8 kuadrat ya. Puluhan dan satuan dijumlahkan hasilnya 10 ya. Puluhannya berapa? 6. Satuannya berapa? 4. Bila dijumlahkan hasilnya adalah 10 ya. Ini berarti 8 kuadrat. Kalau yang 7 kuadrat ya, kalau yang 7 kuadrat mari kita tuliskan saja di sini. Puluhan dan satuan, puluhannya 4, satuannya 9. Bila dijumlahkan hasilnya berapa? 13. Maka ini salah ya, karena yang diminta adalah yang bila dijumlahkan puluhan dan satuannya hasilnya 10 ya. Sedangkan kalau 9 kuadrat, puluhannya 8, satuannya 1 ya. Bila dijumlahkan hasilnya 9. Nah, maka untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah 8 kuadrat ya. Karena sekali lagi 8 kuadrat itu adalah 64 ya. 64 itu puluhannya 6, satuannya 4. Bila dijumlahkan cocok ya, hasilnya 10. Kita tuliskan, jadi jawabannya adalah 8 kuadrat. Oke, selesai untuk soal nomor 4. Lanjut untuk soal nomor 5. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Hampir sama ya dengan soal nomor 4. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Jika aku ditambah 122,
hasilnya adalah 158. Bilangan berapakah aku? Nah, kita data terlebih dahulu bilangan kuadrat antara 20 dan 40 ya. Kita mulai dari 5 kuadrat ya. 5 kuadrat itu 25 ya. Kalau 4 kuadrat itu 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu 16. Tidak ikut ya. Tidak ikut ya, kita coret saja. Sedangkan selanjutnya setelah 5 kuadrat itu 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ya, masih masuk ya karena antara 20 dan 40. Kalau 7 kuadrat itu nah, sudah ada ya tadi di nomor 4 ya. 7 kuadrat itu 49. Ini juga tidak masuk ya karena sudah lebih dari 40. Jadi bilangan kuadrat antara 20 dan 40 itu hanya 2, 5 kuadrat dan 6 kuadrat. Lanjut, sekarang jika aku ditambah 122 hasilnya adalah 158. Bilangan berapakah aku? Mari kita tambahkan dengan 122 ya. Berapakah hasilnya ya? Baik, kalau yang 5 kuadrat ya 25 kita tambahkan dengan 122 itu hasilnya adalah 147 ya. Berarti ini salah ya. Nah, sekarang yang 36, mari kita coba 122 ditambah 36. Oh, ternyata hasilnya adalah 158 ya, cocok ya. Cocok dengan data yang kedua. Jika ditambah 122 hasilnya 158. Nah, jadi bilangannya adalah 6 kuadrat ya. Sudah terjawab ya. Bilangan berapakah aku? Oh, bilangan aku adalah bilangan 6 kuadrat. Nah, begitu ya teman-teman cara mengerjakannya untuk soal nomor 5 ya. Dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan latihan 6 dari nomor 1 dari nomor 1 dan 2 ya pada video sebelumnya, dan nomor 3, 4 dan 5 sudah kita selesaikan, kita bahas bersama pada video ini. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan soal latihan 6 bab 2 ya untuk nomor 3, 4, dan 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama, menyimak dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila dalam pembahasan ini atau dalam penjelasan ini masih ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya, masih tetap di channel rifanfajrin.com, belajar dan berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.